Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah bil hikmah, bertemu lagi dengan saya, Ketua PC Fatayat NU Kabupaten Sluma. Kali ini saya akan mengangkat sebuah tema tentang kematian. Mungkin kebanyakan dari kita ketika kita mendengar tentang kematian, kita merasa takut ataupun mungkin gelisah. Dan ternyata setelah kita telusuri, kita tidak pernah tahu alasan apa yang membuat kita takut atau gelisah. Terkadang hanya seseorang takut meninggalkan tentang keduniawian. Padahal secara hukum alam setiap manusia itu akan mati. Bahkan setiap yang bernyawa itu akan mati. Kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap bernyawa itu pasti akan mati, termasuk kita manusia. Jadi kematian itu tidak perlu kita takutkan, tapi yang perlu kita takutkan dan perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita mencari bekal atau bagaimana kita nanti menghadapi hidup setelah kematian. Karena setelah kematian itu nanti akan ada yang namanya kehidupan kembali. Dan bagaimana caranya kita mencari bekal supaya nanti ketika kita menghadapi hidup kembali setelah kematian, kita akan menjadi orang-orang yang bahagia. Sahabat-sahabat yang saya sayangi, sahabat dakwah bil hikmah, di sini kita akan membahas tentang ada 3 hal yang harus kita persiapkan untuk kita bekal menyongsong kematian. Boleh ini dikatakan sebuah hal yang berat, boleh juga ringan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana nanti ketika kita bisa merealisasikan dalam kehidupan kita. Apa itu 3 hal? Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Ingat ya sahabat-sahabat, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang seperti apa? Tentunya ketika kita sudah mendapatkan sebuah ilmu, ilmu itu nanti kita salurkan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan, dan bukan hanya itu saja, tapi ilmu kita terapkan untuk diri kita sendiri untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harta yang bermanfaat atau amal jariyah. Nah, terkadang kita sering mendengar tentang masalah, oh nggak bakal, mobil itu akan dibawa mati, istri cantik itu tidak akan dibawa mati, harta kita yang menumpuk itu tidak akan kita bawa mati. Ya, bisa seperti itu, bisa juga tidak. Kenapa? Karena bisa jadi mobil yang kita punya saat ini kita bisa bawa mati, tapi bukan berupa mobilnya, berupa amal apa yang kita lakukan melalui mobil tersebut, manfaatnya mobil tersebut. Bila mobil tersebut kita manfaatkan untuk keperluan-keperluan yang positif, untuk mengantar orang pengajian, untuk mengantar kegiatan-kegiatan organisasi di NU dan lain-lainnya, tentunya pahala mobil tersebut akan menjadi ladang pahala kita ketika kita meninggal dunia atau amal jariah. Dan seringkali juga orang bilang istri cantik tidak akan dibawa mati. Bisa, bahkan istri kita di dunia ini akan menjadi teman kita kembali di akhirat. Tapi ada syaratnya tentunya. Syaratnya adalah istri yang solehah. Dan ini tentunya adalah menjadi PR para suami-suami bagaimana mencetak istri-istri yang solehah. Karena kepemimpinan itu adalah di tangan suami. Ketika istri kita solehah, menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya, tentunya istri kita akan menjadi teman kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga, yang akan menjadi bekal ketika kita sudah meninggal dunia adalah doa anak yang soleh atau soleh-soleha. Nah, doa anak yang soleh dan soleha tentunya kita sebagai orang tua juga harus bagaimana mengajak anak-anak, mencetak generasi kita anak-anak supaya menjadi generasi yang anak yang soleh dan soleha. Ini bukan tentang hanya sebuah ajakan. Ini adalah kita sebagai orang tua, public figure harus mencontohkan kepada anak-anak. Jangan sampai sering terjadi ini, orang tua enak-enakan nih nonton TV atau ibunya main TikTok, anaknya pas maghrib nak ke masjid, atau bapaknya lagi main HP nonton TV nak ke masjid. Sudah saatnya ke masjid.
Anak-anak oke, saat ini mereka akan bilang oke ya, oke ma. Tapi tahu tidak kita sebagai orang tua, di dalam hati anak-anak itu adalah berontak. Bahasanya, ini kenapa ayah, kenapa bunda nyuruh aku, mereka aja tidak ke masjid. Nah, sebagai orang tua kita jadikan diri kita sebagai public figure, supaya kita mendapatkan anak yang soleh-soleha. Karena mencetak generasi atau anak yang soleh-soleha itu tidak semudah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita hadapi, apalagi di zaman-zaman sekarang yang Masya Allah luar biasa. Anak-anak itu luar biasa pinternya, luar biasa aktifnya, sehingga kita sebagai orang tua harus juga berusaha bagaimana mendampingi mereka sesuai generasi mereka sekarang, sesuai cara mereka yang sekarang. Jangan sampai anak-anak merasa tertekan di rumah, sehingga mereka akan mencari curhatan di luar, akan mencari kesenangan di luar rumah, dan yang terjadi wallahu a'lam seperti yang kita banyak ketahui ya. Tapi mudah-mudahan sahabat-sahabat kita sebagai orang tua, kita semua sebagai manusia, kita semua bisa benar-benar menjadi public figure yang bisa ditiru, bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi buat generasi muda, buat masyarakat, sehingga nanti apapun hasilnya mereka akan tetap menjadikan kita sebagai anak yang soleh-soleha, yang akan mendoakan kita ketika kita sudah meninggal dunia. Jadi sahabat-sahabat Al-Hikmah, kita harus benar-benar menyiapkan diri dari sekarang, apa saja bekal-bekal yang akan kita bawa ketika kita sudah meninggal dunia. Karena namanya kematian itu tidak bisa kita hindari. Kita tidak tahu di mana, kapan, jamnya, jam berapa. Tidak ada manusia yang pernah tahu. Terkadang mungkin kita bisa bertanya, kenapa kematian itu harus dirahasiakan sama Allah? Sekarang kita ambil contoh, misal kematian tidak dirahasiakan. Ada seseorang sudah dicatat meninggalnya hari ini, jam ini, dengan kejadian seperti ini. Seperti halnya pernikahan sudah direncanakan. Pasti kita akan menjadi orang yang takut. Kita besok jadwalnya meninggal dunia, kita malam sudah tidak bisa tidur membayangkan besok kita sudah meninggal, ya Allah. Pasti kita akan merasa ketakutan. Dan mungkin yang masih muda ketika tahu umur 80 tahun nanti baru meninggal dunia, mungkin akan semena-mena dengan umurnya, akan semena-mena dengan kesempatan yang dikasih Allah. Kan aku meninggalnya masih nanti di umur usia 80 tahun, kenapa aku harus tobat sekarang? Itu kenapa sahabat-sahabat yang namanya kematian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sayangnya Allah sama kita, agar kita bisa hidup selalu tenang, menikmati hidup, tapi tetap kita memikirkan bagaimana ketika nanti kita mati, apa yang akan kita bawa ketika kita mati. Kita sebagai manusia tidak lepas dari yang namanya salah, dari yang namanya dosa. Tapi Allah Maha Pengampun. Yuk mulai sekarang kita introspeksi diri, yuk kita mulai bertaubat, karena umur, kesempatan hidup tidak akan tahu sampai kapan. Sahabat-sahabat Al-Hikmah, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.